Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih muamalah, di mana pembahasan kita terakhir berkaitan dengan bab ar-rahan atau penggadaian. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan rukun-rukun daripada rahan ini secara umum, di mana ada 5 rukun. Yang pertama adalah rahin, yaitu rahin dan murtahin. Ini adalah dua pihak yang melakukan akad. Kemudian marhun, artinya barang yang digadaikan atau gadai itu sendiri. Kemudian marhunum bihi, utang yang dijadikan yang dengannya sesuatu barang itu dijadikan sebagai jaminan. Kemudian sigot dalam akad rahan. Kita mulai jamaah sekalian dari rukun yang pertama dulu, yaitu al-aqidani, yaitu rahin dan murtahin. Jadi al-aqidan, dua pihak yang melakukan akad ini, mereka lah yang sehingga terjadi akad gadai itu, yaitu rahin. Rahin ini artinya orang yang berhutang. Rahin ini adalah orang yang berhutang. Nah, orang inilah yang berhutang, dan dia yang akan menggadaikan barang tertentu sebagai jaminan atas utangnya. Sedangkan murtahin, orang yang memberi hutang. Dan ialah yang akan memegang barang jaminan. Dia yang akan memegang barang jaminan, supaya lebih tenang, jangan sampai utang orang lain itu tidak dilunasi, maka jaminan inilah yang akan dijadikan sebagai pelunasan. Nah, dua orang ini, baik yang berhutang dan yang memberi hutang, ini harus memiliki syarat tertentu. Apa saja syaratnya, jemaah sekalian? Yang pertama adalah taklif. Artinya orang yang memberikan hutang dan orang yang berhutang ini adalah orang yang mukallaf. Yushtaratu fi kulli min ar-rahin wal murtahin an yakuna balighan aqila. Jadi orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang ini sama-sama pertama
mereka adalah orang yang balik, sudah balik. Kemudian keduanya adalah orang yang berakal. Makanya jamaah sekalian, tidak sah akad utang piutang jika dilakukan seorang anak yang belum balik. Kemudian yang kedua, tidak sah juga akad utang piutang jika dilakukan oleh seorang yang gila. Ya. Kenapa? Karena akad gadai ini adalah akad berkaitan dengan harta. Nah, maka tidak sah kecuali dari dua tadi. Pertama, orang yang balik, dan yang kedua, orang yang berakal. Sama seperti jual beli. Ya. Kenapa? Karena akad gadai ini kan dia sebuah akad yang di balik akad ini ada beberapa hukum, ada beberapa tanggung jawab. Ya. Sedangkan namanya anak-anak yang belum balik, begitu juga dengan orang gila, ini tidak mampu menjalankan hukum-hukum itu dan tanggung jawab ya dibalik daripada akad ini. Kalau anak-anak berhutang, ya mana dia tahu nanti dia tidak bayar, ya, atau orang gila yang berhutang misalnya, ini repot. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi dua orang ini harus mukallaf. Mereka balik dan berakal. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah al-ikhtiyar. Syarat yang kedua adalah al-ikhtiyar. Artinya yashtaritu an yatimma aqdur rahni an ridha wa ikhtiyar min ar-rahin wal murtahin. Jadi akad gadai ini nanti dikatakan sah jika kedua belah pihak ridho. Ya. Artinya tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang berhutang, yang memberikan hutang sama-sama ridho, tidak ada unsur paksaan. Oleh sebab itu, falau ukiraha ahaduhuma, kalau misalnya salah seorang di antara keduanya itu dalam keadaan terpaksa, ya, atau terancam, atau dua-duanya, ya, sehingga terjadi akad gadai dengan salah seorang terpaksa atau keduanya, maka kita katakan tidak sah akad tersebut, ya. Dan konsekuensinya itu tidak berlaku. Ya, kenapa? Karena akadnya dianggap batal. Ya. Tapi kalau misalnya keterpaksaan itu sudah hilang, kemudian mereka memulai akad yang baru, ya, dibangun di atas keridhaan, maka ini dibolehkan dan akadnya sah. Ya, jadi tidak boleh ada paksaan di dalamnya, pemaksaan atau ancaman. Ya. Keduanya harus ridho. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga jamaah sekalian adalah ahliyatut tabarru'. Jadi dua pihak ini yang melakukan akad adalah orang yang punya keahlian. Apa maksudnya? Yushtaratu fi kulli minar rahini wal murtahin an yakuna jaizat tasarrufi wa ahlan littabarru'. Jadi rohin dan murtahin ini keduanya harus orang yang bisa melakukan akad tersebut, ya, bisa melakukan akad tersebut. Kenapa? Karena ada pihak tertentu yang tidak bisa melakukan akad tersebut. Misalnya siapa? Al-mahjuru alaihi, orang yang dulu pada pembahasan jual beli kita sudah pernah bahas. Ada orang-orang yang dibekukan hartanya, ya, atau tindakannya, dia tidak boleh bertindak atas hartanya. Ya. Misalnya orang yang banyak utangnya dan bangkrut, ya, maka orang yang seperti ini jamaah sekalian adalah orang yang mahjurun alaihi, dia tidak boleh mengelola hartanya. Jadi pengelolaan hartanya itu dibekukan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tetap mengelola hartanya dan hartanya itu
sudah mulai habis karena apa? Karena bangkrut, bagaimana dia bisa membayar utangnya kepada orang lain? Nah, makanya hartanya dibekukan, tidak boleh dia kelola lagi. Nah, orang seperti ini jamaah sekalian juga dalam masalah akad gadai itu tidak boleh ikut serta di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena dia terhalang dari mengelola harta. Istilahnya dibekukan, ya. Hak pengelolaan hartanya. Wa kadzalika la yajuzu lil wali wal wasi an yarhana mal as-sabi aw al majnun. Atau misalnya seorang wali, jadi ada anak kecil yang punya harta, banyak hartanya. Nah, kemudian anak tersebut kan belum bisa pegang hartanya sendiri. Yang pegang harta anak itu adalah seorang wali, mungkin keluarganya, ya, walinya istilahnya. Nah, si wali ini ketika dia berhutang kepada orang lain, boleh tidak dia ambil harta anak itu, dia jadikan jaminan? Tidak boleh. Ya, misalnya anak ini masih kecil, dia sudah punya warisan dari orang tuanya, dapat rumah misalnya. Kemudian walinya butuh uang, dia pergi berhutang ke tempat yang lain. Nah, utangnya itu yang dijaminkan apa? Rumahnya anaknya itu. Si anak yang misalnya ini seorang kakek, ya. Kakek ini dia punya cucu. Cucunya ini yang dia besarkan dapat warisan. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal dunia. Nah, si kakeklah yang pegang harta anak itu sampai anak itu dewasa. Tapi kakek ini punya utang di tempat yang lain. Dia jadikan jaminan itu rumah cucunya. Boleh apa tidak? Kita katakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Atau misalnya ada seorang orang gila yang punya harta. Dia gila tapi punya harta. Sehingga yang mengelola hartanya itu orang lain. Kenapa? Karena orang gila ini tidak mampu mengelola hartanya sendiri. Maka orang yang mengelola harta orang gila ini tidak boleh menjadikan harta orang gila tadi sebagai jaminan atas utangnya. Itu tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh bagi seorang wali, ya, untuk menjadikan barang jaminan harta daripada seorang anak kecil atau seorang gila. Nah, kenapa? Karena kalau dia jadikan barang jaminan, nah, kalau misalnya dia belum bisa bayar utangnya, wah bahaya. Ini jaminan akan diambil oleh orang lain, sedangkan itu adalah hartanya anak kecil, itu adalah hartanya orang gila. Nah, bagaimana kalau misalnya anak kecil itu sudah beranjak dewasa, dia mau mengambil hartanya, sedangkan sudah dijaminkan atas utang pada orang lain? Nah, itu sehingga tidak boleh, tidak bisa. Nah, kemudian jamaah sekalian, tapi di sini jamaah sekalian ada beberapa keadaan seseorang wali boleh menggadaikan harta anak-anak atau orang gila jika ada maslahat atau dalam keadaan darurat. Itu dua keadaan yang dibolehkan. Jadi kalau dalam keadaan darurat atau dalam keadaan ada maslahat, ya, maka itu dibolehkan. Nah, contohnya apa? Dalam keadaan darurat misalnya, anak tersebut butuh nafkah. Ya, anak tersebut butuh nafkah.
atau kebutuhan pokok lah, ya, anak tersebut butuh kebutuhan pokok. Sedangkan yang warisannya ini adalah berupa barang yang tidak bisa dijadikan, maka dijadikan sebagai jaminan untuk mengambil utang sebagai apa? Sebagai konsumsi dia, ya, kemaslahatan pribadi anak tersebut, maka itu dibolehkan, ya. Karena itu sifatnya apa? Darurat, ya. Atau maslahat yang lain, misalnya anak tersebut butuh sekolah, sedangkan dia tidak punya harta untuk sekolah. Ada warisannya, tapi tidak bisa dipakai untuk sekolah. Dia harus disimpan. Nah, maka dijadikan jaminan untuk mengambil utang sebagai sekolahnya, boleh. Nah, itu namanya maslahat. Nah, jadi dalam kondisi darurat dan dalam kondisi maslahat boleh seorang wali untuk menggadaikan harta daripada anak kecil atau orang gila yang di bawah tanggungannya. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Berikutnya kita pindah ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah, langsung saja saya melompat ke sigot, ya. Rukun yang kedua adalah sigot. Rukun di sini adalah ijab dan qabul. Jadi bahasa serah terima daripada orang yang melakukan utang piutang. Kenapa? Karena li'anna rahan aqdun maliyun. Rahan ini adalah akad berkaitan dengan harta, maka faftaqara ilaihima kalbai, maka butuh namanya ijab qabul sebagaimana jual beli. Sedangkan ijab qabul yang ada di sini, jamaah sekalian, syarat ijab qabul yang ada di sini sebetulnya sama dengan syarat ijab qabul yang ada pada jual beli, ya, pada jual beli. Nah, contoh di sini fal ijab ka qaulir rahin, ya, misalnya contoh ijab, ya. Contoh ijab ini misalnya rahin, orang yang berhutang mengatakan rahantuka hadzal kitab, saya gadaikan buku ini bimalaka alayya minad-dain, atas utangku kepadamu, ya. Au khudh hadhihi sa'ah, atau misalnya ambil jam saya ini rahnan, sebagai jaminan, bithamanin mashtaraituhu, atas sesuatu yang saya beli. Misalnya dia beli dalam beli sesuatu tapi berhutang. Nah, jaminannya apa? Ini jam saya jaminannya, ya. Kalau saya tidak bisa bayar utang, jual saja jam saya dan lunasi utang saya. Itu misalnya. Nah, kemudian murtahinnya mengatakan qabiltu, ya, saya setuju, ya. Nah, maka ini contoh daripada akad rahan atau akad gadai. Wa yajri al-khilaf as-sabiq fil mu'atah bil bai'i huna bil mu'atah bir rahni wa bid-daf'i wal qabdi dunal kalam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya langsung saja dia berikan serah terima tanpa ada ijab qabul? Nah, maka kita katakan perbedaan pendapat pada jual beli yang tanpa menggunakan ijab qabul itu kan ada perbedaan pendapat, ya. Kalau resminya dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad itu tidak sah. Sedangkan Imam Nawawi membolehkan, dan itu juga dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau ada orang jual beli tidak mengatakan saya jual, saya beli, ya, langsung saja kasih uang ambil barang misalnya. Maka itu ada perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi dalam pendapat Imam Nawawi, begitu juga dengan Imam Ahmad, itu boleh, hukumnya boleh. Maka begitu juga dengan akad gadai ini. Kalau misalnya tidak ada bahasa serah terima, langsung saja ambil
ambil utang kemudian serahkan barang jaminan. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak sah, tapi menurut Imam Nawawi dan mazhab yang lain sah. Nah. Begitu juga dengan istijab. Istijab ini gimana? Misalnya murtahin mengatakan, murtahin ini orang yang mau memberikan utang ya. Misalnya mengatakan irhan li kada fi kada. Gadaikan motormu, saya kasih hutang sekian. Jadi dia yang tawarkan orang hutang, sehingga dia meminta barang yang jadi gadai. Nah, kemudian orang yang punya motor misalnya mengatakan, oke, saya gadaikan motor saya. Kemudian dikasihlah sejumlah uang. Maka di sini jamaah sekalian harus jelas ya, bahasanya harus jelas. Kenapa? Karena kita tidak tahu maksud seseorang itu. Kita tidak bisa tahu isi hati seseorang. Yang bisa mengungkapkan isi hati seseorang itu kan adalah bahasanya. Nah, bagaimana kalau dia adalah orang yang orang yang bisu? Maka di sini disebutkan wayan akidur rahn bi isyaratil akhras. Kalau dia berikan isyarat-isyarat yang bisa dipahami ya, bahwa dia misalnya ijab, dia qabul, maka sah. Atau misalnya dalam bentuk tulisan. Ya. Atau misalnya dalam bentuk tulisan, kedua belah pihak itu saling mengirim pesan, misalnya lewat WA. Ya, bukan lewat bahasa tapi WA. Nah, itu juga sah. Nah. Baik, jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini berkaitan dengan sigat. Nah, sekarang kita pindah pada syarat atau rukun berikutnya, yaitu marhun. Ya. Marhun ini adalah sesuatu yang atau utang ya. Marhun ini adalah utangnya. Ada beberapa syarat. Pertama jamaah sekalian adalah an yakuna dainan ya, dia harus berupa utang ya. Dia harus berupa utang. Jadi kalau bukan utang jamaah sekalian ya, kalau dia misalnya bukan utang, ini tidak bisa mengambil jaminan seseorang kalau dia tidak punya utang. Kemudian yang kedua adalah an yakuna sabitan. Artinya utang itu sementara berlaku. Artinya tidak bisa kita mengambil jaminan dari seseorang sesuatu yang dia sendiri belum berutang. Misalnya dia mau berutang tapi utangnya itu besok atau utangnya itu pekan depan, bulan depan. Kemudian kita minta hari ini barang jaminannya. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi yang bisa dijadikan utang itu adalah yang sementara berjalan. Ya, tapi kalau misalnya utangnya belum ada, tidak bisa. Ya. Kemudian an yakuna laziman. An yakuna laziman, artinya dia bersifat lazim. Lazim ini apa jemaah sekalian? Artinya dia memang berupa tanggungan. Kalau dia bukan berupa tanggungan, maka itu tidak bisa. Misalnya gini ya. Karena di sini ada beberapa perkara yang tidak termasuk. Misalnya ja'lul ja'ala. Suratuhu an yakula rajulun li akhar idza radatta sayyarati falaka alfu dinar. Fahuna ad-dain sabata lakinnahu ghairu lazimin haitsu annahu qabilun lis-sukut.
li'annahu idza lam yarudda sayyarah yasqutud dain. Misalnya gini, saya membuka sayembara. Saya punya motor misalnya hilang. Kemudian saya umumkan kepada orang, siapa yang bisa temukan motor saya, maka saya kasih imbalan 1 juta. Ya, saya kasih imbalan 1 juta. Nah, maka jamaah sekalian, orang yang mencari motor saya itu tidak bisa meminta barang jaminan. Ya, misalnya dia baru pergi mau cari, misalnya dia katakan saya yang pergi cari, tapi saya minta jaminannya. Ya. Saya katakan, bagaimana minta jaminan? Sedangkan imbalan 1 juta ini nanti berlaku ketika Anda temukan motor saya. Nah, bagaimana bisa Anda meminta jaminan sedangkan Anda sendiri belum mendapatkan motor saya? Kan ada motor baru ada imbalan. Lagi pula akad sayembara ini bukan akad lazim. Artinya boleh kapan saja saya batalkan. Anda pergi cari motor saya, tiba-tiba saya katakan saya anggap selesai sayembara ini, ya. Sedangkan dia belum temukan. Ya, jangan datang kemudian menagih mana 1 jutanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya batalkan. Ya, sayembara itu bukan akad lazim yang harus diselesaikan sampai selesai. Ya, dulu kan kita sudah bahas ya, ada akad lazim, ada akad jaiz. Nah, sedangkan akad sayembara itu dia adalah akad jaiz, artinya boleh dibatalkan kapan saja, baik dari pihak yang membuat sayembara atau pihak yang menjalankan sayembara. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, ini syarat daripada utang ya. Kemudian jamaah sekalian, syarat yang keempat adalah an yakuna ma'luman lil aqidaini fala yasihu ar-rahnu ala ghairil ma'lumi lahuma aw li ahadihima. Nah, jadi jamaah sekalian, syarat berikutnya, syarat yang keempat adalah utangnya itu adalah utang yang diketahui kadarnya. Utang yang diketahui kadarnya. Kapan sebuah utang tidak ditahu berapa jumlahnya, itu tidak layak untuk menjadikan barang jaminan. Ya. Sedangkan utangnya saja kita tidak tahu berapa sebetulnya jumlah utangnya. Bagaimana dia bisa dimintai jaminan? Nah, itu yang keempat. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu syarat yang keempat. Kemudian kita sekarang masuk pada barang jaminannya. Barang jaminannya jamaah sekalian. Nah, barang jaminannya ini atau barang yang digadaikan ini juga harus memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Pertama, al-ain, dia harus berupa barang. Dia harus berupa barang. Artinya dia adalah sesuatu yang berharga. Karena kapan dia bukan sesuatu yang berharga, bagaimana nanti bisa dipakai untuk membayar utang kalau dia bukan sesuatu yang berharga? Makanya tidak sah menjadikan barang gadai berupa manfaat. Ya, manfaat itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Misalnya gini ya. Misalnya si A berhutang kepada si B. Si B setuju.
tapi si B minta jaminan. Jaminannya apa? Si A katakan, kamu boleh tinggal di rumah saya, itu jaminannya. Ya. Bolehkah seperti ini? Tidak bisa, karena jasa tinggal di rumah ya, dengan batas jangka waktu tertentu itu kan tidak bisa dijual, ya. Tidak bisa dijual. Kalau misalnya si B menagih utangnya kepada si A, sedangkan si A tidak bisa membayar utangnya. Nah, bagaimana jasa tinggal di rumahnya itu dijadikan sebagai pembayaran utang? Tidak bisa kan? Tidak bisa dijual. Nah, maka manfaat itu atau jasa itu tidak bisa dijadikan sebagai barang gadai. Jadi memang dia harus berupa barang. Kecuali kalau begini jemaah sekalian. Kecuali kalau misalnya si A yang berhutang kepada si B menjaminkan misalnya motornya, dan ternyata motor itu rusak, ya. Motor itu rusak, maka di sini boleh di sini disebutkan ya, kama law utlifal marhun fayakunu badaluhu fi dhimmatit talif wa huwa ad-dain rahnan 'alal arjah wa kama law mata madin an manfa'ah fayakunu badaluha rahnan yustawfa min haddain haqquhu. Jadi kalau misalnya barang jaminan itu rusak, maka dia bisa menjaminkan berupa manfaat. Bisa jadi manfaat ini tidak bisa dijaminkan di awal, tapi bisa di pertengahan. Kalau misalnya barang jaminan aslinya itu rusak, ya. Baik. Kemudian syarat yang kedua barang jaminan atas utang yaitu qabilun lil bai'. Dia bisa dijual, ya. Dia bisa dijual. Karena ada barang tapi ternyata tidak bisa dijual. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Ya, makanya misalnya jemaah sekalian ada sapi. Sapinya ini misalnya hamil. Kemudian dia katakan, saya jadikan janin yang ada dalam perut sapi itu sebagai jaminan utang saya. Ya, saya punya utang misalnya. Jaminannya apa? Ini saya punya sapi, tapi bukan sapinya jaminannya. Jaminannya apa? Itu anaknya yang ada dalam perut sapi. Nah, ini apakah bisa dijadikan sebagai jaminan? Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena namanya janin itu belum bisa. Bagaimana caranya dijual? Lahir saja belum. Ya, apakah berhasil lahir dengan sehat atau tidak? Ini kan belum bisa dijamin. Bagaimana bisa dijadikan sebagai jaminan? Atau misalnya dikatakan, saya jaminkan ikan di dalam kolam, atau ikan di laut, atau burung di udara, ya, atau buah yang ada di atas pohon nanti ketika sudah matang, ya, atau misalnya padi yang ada di sawah. Itu kan semua belum jelas, ya, apakah bisa dipanen, apakah nanti hasilnya bagus. Maka itu semua jemaah sekalian, selama belum bisa dijual, maka tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah barang yang tidak cepat rusak. Barang yang tidak cepat rusak. Artinya, barang kalau cepat rusak, jemaah sekalian, itu tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Kenapa? Karena jangan sampai jatuh tempo utangnya, barangnya sudah keburu rusak, ya, mau dijual tidak bisa, sudah rusak. Nah, maka itu tidak bisa. Nah, kemudian yang keempat adalah maklumiyah, artinya barang jaminan itu
harus diketahui kadarnya, ukurannya bagaimana. Ya, maka tidak boleh kita menjaminkan sesuatu yang tidak jelas sifatnya, kadarnya, ya. Nah itu. Sekali cukup jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Inilah berkaitan dengan rukun akad gadai beserta dengan syarat-syaratnya, dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Nah. Silakan. Kalau tidak salah, pekan lalu ada yang bertanya ya tentang akad gadai sawah. Pekan lalu kayak tidak salah. Iya. Dia gadaikan sawahnya. Jadi dia punya utang, kemudian dia gadaikan sawahnya. Sawahnya ini kemudian digarap oleh orang yang memberikan hutang. Ini ya, siapa yang bertanya pekan lalu itu? Ada pertanyaan pekan lalu. Nah ini jamaah sekalian dilakukan oleh Allah, al-intifa bil marhun. Ya, ini berkaitan dengan hukum memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Nah, apakah ini boleh? Sebenarnya ada di sini agak panjang pembahasannya. Pembahasan rincinya mungkin saya akan bahas lagi pekan depan, tapi intinya seperti ini. Bahwa kalau dijadikan persyaratan dalam akad, misalnya saya kasih utang, yang penting sawahmu saya garap ya, kemudian saya ambil hasilnya, maka ini adalah tidak boleh, ini riba. Kenapa? Karena dia adalah utang piutang yang di atasnya ada manfaat. Sedangkan kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat di situ adalah riba. Beda halnya kalau misalnya kita sudah akad ya, dijaminkan sawahnya. Kemudian dan tidak ada persyaratan bahwasanya sawahnya ini akan dimanfaatkan. Tapi nanti di kemudian hari ketika utang itu berjalan, barulah kepikiran boleh tidak dimanfaatkan sawahnya ini. Ya. Maka pemanfaatan di sini jemaah sekalian, ini kalau misalnya diizinkan oleh si pemilik sawah maka boleh. Kalau dia diizinkan. Ya. Dengan syarat tidak dipersyaratkan di awal ketika akad. Ya. Nah, ini mungkin akan kita jelaskan lebih rinci lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, gimana, sudah masuk isya ya? Gimana? Tidak dosa? Dosa? Ya. Kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.